Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber ayat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys. Ya, gua kemarin kan sempat ada konten tentang Rhoma Irama, gue bilang tolol ya kan, ya makanya tesis tolol imat itu kalau disampaikan ke orang tolol ya kayak iya gitu. Dan alhamdulillah ini ada dibongkar sama Gus Zaini ya. Gua kagak paham kitab-kitab, tapi alhamdulillah di Indonesia ini banyak banget ulama yang paham kitab, termasuk Gus Zaini ini. Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat ya. Ini jelas-jelas membongkar ketololan hakiki seorang imam. Serius. Nih ya, dengerin ini ya. Kita sama-sama simak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Umdatul Talib itu, Ibnu Ainabah, itu kitab nasab yang ditulis abad ke-9. Di abad 9, tokoh Balawi itu udah besar jadi kiai itu. Ali Asakron ini kiai dia. Sayyidina Ali Asakron disebut begitu. Dia bilang abad ke-9, sudah jadi tokoh besar. Ini kalau dia ngomong begini di depan orang bodoh, mungkin dia kalau di depan gue, di depan yang bodoh kayak gue, tolol kayak gue, itu oh iya ya, oh ternyata bener ya, orang tolol, ya orang bodoh bukan fakir ilmunya. Gue juga tolol kalau dengar begini, oh gitu ya, gue nggak tahu, ya makanya kalau orang penikmat imat ini orang-orang tolol, serius. Kalau orang ada ilmunya nggak menikmati. Gue nih, kalau memang andai kata dia omongin imat seperti ini, gue bakal bilang, oh iya ya, apakah begitu? Ya, tapi gue mau cari tahu dulu, bener nggak nih si imat ini yang pakaiannya, udah top. Katanya abad ke-9 itu Sayyidina Ali Asakran sudah terkenal kiai katanya. Seharusnya kalau dia betul keturunan Nabi, seorang tokoh sekelas Ali Asakron akan dicatat dong oleh pencatat nasab sebagai turunan Nabi pada waktu itu. Tetapi kenapa Ibnu Inabah tidak mencatatnya? Karena memang Ibnu Inabah tahu bahwa Ali Asakron bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentar dulu Gus, bentar. Dia bisa tahu Ibnu Inabah tidak mencatat itu karena Ibnu Inabah tahu bahwasanya Sayyidina Ali Asakron itu bukan keturunan Nabi. Nggak ada alasan lain gitu. Jadi lu dekat banget gitu sama Ibnu Inabah gitu. Waduh. Dari situ, kalau gue nih langsung gue bilang ya tolol dah ini. Asli ini ketololan yang hakiki anjir. Imam tolol ngomong depan Rhoma tolol, dibongkar sama Gus Zaini dan ini lihat bongkarannya nih. Masya Allah Gus Zaini. Mudah-mudahan umur panjang antum Gus, sehat afiat. Amin. Lelucon terbarunya adalah ketika dia bilang misalnya Asakron itu kan sudah masyhur ya, sudah jadi kiai. Misalnya dia benar cucu Rasulullah, maka mesti Ibnu Inabah itu sudah bagus.
Ini saya sebut lelucon yang kotak, benar-benar kotak. Apa Imat tidak membaca kitab Ibnu Inabah itu dari muqaddimahnya? Di dalam muqaddimahnya Ibnu Inabah itu dijelaskan oleh muhakiknya, kitab itu selesai ditulis oleh Ibnu Inabah tahun 814. As-Sakron lahir tahun 818. Nah, kan tolol Imat. Imat tolol ngomong di depan rumah tolol. Jadi tolol murakkab. Orang tolol ngomong depan orang tolol gitu. Jadi double kill tololnya. Nah, kena orang kayak seperti Gusa ini, mudah-mudahan nomor panjang sehat afiat, tahu. Selesai menulis kitabnya itu, yang dimaksud sama si Imat tolol tadi itu 814. Sayyidina Ali As-Sakron lahir tahun 818. Ya jelas, gimana mau nyatet orang yang belum lahir? Tolol. Aduh. Astagfirullahaladzim, bisa ya. Tolol bangga anjir. Pinter ria nggak boleh. Lu tolol ria anjir. Pamer. Lanjut. Gimana ada kitab mau menulis orang, di mana kitabnya sudah selesai, orangnya belum lahir. Nah, itu tolol Gus, bener. Imat tolol, ngomong di depan Roma tolol, tentang sesuatu yang tolol, akhirnya tolol murakkab. Hakikatun tololiyah. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok peneliti kok gitu loh. Ya, Guza ini masya Allah akhlaknya masih bilang peneliti kok gitu. Kalau gue bilang peneliti apa? Imat ini orang tolol, ngomong depan orang tolol Gus. Jadi akhirnya ya begitu. Ya kalau antum kan tahu tuh, antum baca kitab itu, kitabnya Ibnu Inabah dari muqaddimahnya udah dibaca. Kitab ini selesai ditulis tahun 814. Sayyidina Ali Az-Sakran lahir tahun 818. Ya jelas belum ditulis. Gimana mau menulis seseorang yang belum lahir? Iya. Aduh. Lanjut. Peneliti seperti itu. Bukan orang tolol Yang Gus. sudah meneliti terus membatalkan nasab, begitu gayanya. Bukan, itu gaya tolol Gus. Gaya tolol. Asli gaya tolol. Beneran. Ibnu Inabah itu lahir 740-an, wafat 828 kalau tidak salah. Selesai menulis kitab itu 814. As-Sakron baru lahir 818. Itu pun Ibnu Inabah di Irak, As-Sakron di Hadramaut. Dari lokasi, dari zaman, wajar kalau Ibnu Inabah nggak kenal Sayyidina Ali As-Sakran. Dan katanya udah gede. Iya, katanya udah gede, udah jadi kiai. HP. Kitab di 828, berarti kalau Sayyidina Ali As-Sakran tak lahir tahun 818, waktu Ibnu Inabah wafat, Sayyidina Ali As-Sakran masih 10 tahun anjir. Udah kiai besar itu ya. Waduh. Dan zaman itu belum ada handphone, belum ada. Emang tolol si Imat, asli. Asli tolol. Roma lebih tolol. Percaya si Imat tolol. Lanjut. Apa dikiranya seperti sekarang itu? Ya. Kita bisa akses semua orang ya. Jadi kadang-kadang dari mulai cara membangun argumentasinya sereceh itu argumentasinya. Oh, jadi As-Sakron itu ya tentu bukan zuriyah Nabi. Ulama nasab yang menulis nasab pada waktu As-Sakron sudah besar. Oh, bayangkan As-Sakron sudah besar, sudah jadi kiai, berarti As-Sakron diasumsikan mungkin sudah umur 10 tahun misalnya. Oh, nggak mungkin ya. Enggak. 10 tahun bocah, ya Allah. Mungkin belum akil balik. Belum balik. Ya, belum balik. Ya, mungkin ya. 10 tahun lah. As-Sakron umur 20 tahun itu berarti tahun 838. 838. 838. Ibnu Inabah udah wafat. Itu Ibnu Inabah sudah wafat, Pak. Ibnu 10 Inabah tahun. wafat 828. Nah, Berarti di hari wafatnya Ibnu Inabah, As-Sakron baru umur 10 tahun. Gimana 10 tahun sudah disebut masyhur? memang tolol Gus.
Gus. Tapi terima kasih Gus, antum udah bongkar ketololan Imat yang ngomong di depan Roma Irama tolol. Mereka adalah ketololan hakikat. Hakikatun tololiyah. Dapat gue. Iya, hakikatun tololiyah. Iya. Aduh. Lanjut. Sudah disebut kiai, sudah besar, sudah tokoh besar gitu. Agak lucu sebetulnya, agak lucu ya. Terus ngotot sekali ya. Gak ada penyebut nama Ubaidillah di dalam kitab-kitab nasab ya. Saya khawatir nanti pindah gawang lagi setelah ketemu ada kitab. Oh itu bukan kitab nasab. Kalaupun sudah ada kitab nasab, oh itu bukan kitabnya Al-Ubaidili. Saya bilang kan kitabnya Al-Ubaidili, nggak menulis. Ya kalau itu Pak Anda seperti bilang 1 tambah 1 2 Pak. Memang tidak ada dalam kitabnya Al-Ubaidili. Apalagi ketika misalnya mampu menyajikan, kan ada podcastnya panjang itu. Kalau bisa mampu menyajikan informasi bahwa hijrah ke Yaman, itu baru 1 pertanyaan. Masih ada pertanyaan kedua, masih banyak pertanyaannya. Jadi bagaimana kebenaran bisa dibangun dengan berhujah sereceh itu? Gak bisa. Sekelas saya aja bisa melihat kesalahannya seperti itu. Bagaimana selevel muhakkik ketika mendengarkan narasinya Kiai Madudin ini? Ini orang ngomong apa sih? Antum masih akhlak banget Gus. Antum masih akhlak banget Gus ini. Kalau gue ya sekali lagi, itu Imat tolol ngomong depan Roma tolol. Jadi mereka adalah hakikatun tololiyah. Lanjut. Dia tahu nggak Asakron lahirnya tahun berapa? Dia tahu nggak itu Ibnu Inabah itu wafatnya tahun berapa? Kok bisa dia berpikir karena Ibnu Inabah tidak menulis nama Asakron, berarti Asakron bukan cucu Nabi? Logikanya kemana? Disambungnya dari mana? Nggak ada logika, nggak ada akal. Udah Gus, makasih. Alhamdulillah Gus ini. Mudah-mudahan Gus ini umur panjang sehat afiat ya. Umur panjang sehat afiat, qabul hajat insyaallah, amin. Dan ini pelajaran buat kita semua ya. Pelajaran buat kita semua. Ya, jadi orang tolol ngomong depan orang tolol. Ya, makin tolol gitu. Dipercaya sama orang tolol. Ya itulah hakikatun tololiyah. Gue pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imat Roma Irama, hakikatun tololiyah. Pakai tololiyah gitu ya. Umdatul Talib itu, Ibnu Inabah, itu kitab nasab yang ditulis abad ke-9. Di abad 9, tokoh Balawi itu udah besar jadi kiai itu. Ali Asakron ini kiai dia. Seharusnya kalau dia betul keturunan Nabi, seorang tokoh sekelas Ali Asakron akan dicatat dong oleh pencatat nasab sebagai turunan Nabi pada waktu itu. Tetapi kenapa Ibnu Inabah tidak mencatatnya? Karena memang Ibnu Inabah tahu bahwa Ali Asakron bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lelucon terbarunya adalah ketika dia bilang misalnya Asakron itu kan sudah masyhur ya, sudah jadi kiai. Misalnya dia benar cucu Rasulullah, maka mesti Ibnu Inabah itu sudah bagus. Ini saya sebut lelucon yang kotak, benar-benar kotak ya. Apa Kimat tidak membaca kitab Ibnu Inabah itu dari muqaddimahnya? Di dalam muqaddimahnya Ibnu Inabah itu dijelaskan oleh muhakkiknya, kitab itu selesai ditulis oleh Ibnu Inabah tahun 814. Asakron lahir tahun 818. Gimana ada kitab mau menulis orang, di mana kitabnya sudah selesai, orangnya belum lahir. Ini kok peneliti kok gitu loh. Peneliti seperti itu. Yang sudah meneliti terus membatalkan nasab, begitu gayanya. Ibnu Inabah itu lahir 740-an, wafat 828 kalau tidak salah. Selesai menulis kitab itu 814. Asakron baru lahir 818. Itu pun Ibnu Inabah di Irak, Asakron di Hadramaut. Apa dikiranya seperti sekarang itu ya? Kita bisa akses semua orang ya. Jadi kadang-kadang dari mulai cara membangun argumentasinya sereceh itu argumentasinya. Oh, jadi Asakron itu ya tentu bukan dzurriyyah Nabi. Ulama nasab yang menulis nasab pada waktu Asakron sudah besar. Oh, bayangkan Asakron sudah besar, sudah jadi kiai, berarti Asakron diasumsikan mungkin sudah umur 10 tahun misalnya. Oh nggak mungkin ya, 20 tahun lah.
As-Sakron umur 20 tahun itu berarti tahun 838. Karena lahirnya 818. 838 itu Ibnu Inabah sudah wafat, Pak. Ibnu Inabah wafat 828. Berarti di hari wafatnya Ibnu Inabah, As-Sakron baru umur 10 tahun. Gimana 10 tahun sudah disebut masyhur? Sudah disebut kiai, sudah besar, sudah tokoh besar gitu. Agak lucu sebetulnya, agak lucu ya. Terus ngotot sekali ya. Gak ada penyebut nama Ubaidillah di dalam kitab-kitab nasab ya. Saya khawatir nanti pindah gawang lagi setelah ketemu ada kitab. Oh, itu bukan kitab nasab. Kalaupun sudah ada kitab nasab, oh itu bukan kitabnya Al-Ubaidili. Saya bilang kan kitabnya Al-Ubaidili, nggak menulis. Ya kalau itu Pak Anda seperti bilang 1 tambah 1 2 Pak. Memang tidak ada dalam kitabnya Al-Ubaidili. Apalagi ketika misalnya mampu menyajikan, kan ada podcastnya panjang itu. Kalau bisa mampu menyajikan informasi bahwa hijrah ke Yaman, itu baru 1 pertanyaan. Masih ada pertanyaan kedua, masih banyak pertanyaannya. Jadi bagaimana kebenaran bisa dibangun dengan berhujah sereceh itu? Receh sekali ya. Sekelas saya aja bisa melihat kesalahannya seperti itu. Bagaimana selevel muhakkik ketika mendengarkan narasinya Kiai Madudin ini. Ini orang ngomong apa sih? Dia tahu nggak As-Sakron lahirnya tahun berapa? Dia tahu nggak itu Ibnu Inabah itu wafatnya tahun berapa? Kok bisa dia berpikir karena Ibnu Inabah tidak menulis nama As-Sakron, berarti As-Sakron bukan cucu Nabi? Logikanya kemana? Disambungnya dari mana? Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin.